kita untuk lebih perhatian terhadap ibadah yang kita lakukan itu benar atau tidak, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ustaz, memangnya kita bisa tahu ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Bisa tahu kita. Ya. Makanya banyak orang celaka karena enggak punya ilmu. Salatnya banyak, salat sunnahnya luar biasa, qiyamul lailnya luar biasa, salat sunat di siang harinya juga luar biasa, tapi dia enggak tahu bagaimana rukun salat, bagaimana ketika dia membaca Al-Fatihah, bagaimana ketika dia sujud. Ini ceritanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang di dalam masjid, datang seseorang masuk ke dalam masjid untuk salat sunat tahiyatul masjid. Selesai dia salat 2 rakaat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, fulan sini. Baik ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Qum salli, berdirilah kamu, laksanakan salat. Fa innaka lam tusalli, kamu belum salat lagi. Udah buat salat, tapi Rasulullah SAW mengatakan belum salat lagi. Berdiri lagi dia, salat lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu Akbar. Sudah selesai salat, ya fulan salli, qum salli fa innaka lam tusalli, bangun lagi, salat lagi, belum salat kamu tadi. Setelah 3 kali dia melaksanakan salat, bagaimana ya Rasulullah? Bangun lagi, salat, kamu belum salat. Apa masalah sama salat saya ya Rasulullah? Barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan, kalau kamu berdiri, berdirilah dengan tegak, lalu bacalah Al-Fatihah dan apa yang mudah bagi kamu daripada surat dan ayat-ayat Al-Quran, dan ketika engkau rukuk, hendaknya engkau rukuk dengan tenang. Ketika engkau i'tidal, i'tidallah dengan tenang. Ketika sujud, sujudlah dengan tenang. Ketika duduk di antara 2 sujud, lakukanlah dengan tenang, atau bahasa fikihnya dengan tumakninah. Jadi masalahnya dia itu enggak ada tumakninah dalam salatnya, karena kekurangan pada rukun atau cacat pada rukun. Maka salat yang sudah dia lakukan 3 kali, berarti sudah 6 rakaat, dia anggap belum salat. Orang salat 12 rakaat, 20 rakaat, apalagi yang tarawih yang buru-buru kejar-kejaran itu, ya. Yang penting bagaimana caranya jam 9 dah selesai 20 rakaat. Kubutus Allahu Akbar, Allahu Akbar, amin. Ya. Jadi sekalian, dia tidak membaca bagaimana riwayat ini, bahwa seseorang ketika salat ada cacat pada rukunnya, maka orang tersebut dianggap belum salat. Jadi disinilah pentingnya kita untuk lebih perhatian terhadap ibadah yang kita lakukan itu benar atau tidak, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ustaz, memangnya kita bisa tahu ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Bisa tahu kita, karena sudah Rasulullah SAW sampaikan kepada kita bagaimana neraca untuk kita ketahui amalan yang kita lakukan itu benar, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Bagaimana caranya? 2 neraca. Ini 2 neraca ini. Bagi sebagian nomor 1 lebih berat daripada nomor 2, tapi bagi orang lain nomor 2 lebih berat daripada nomor 1. Supaya kita tahu nih, salat saya diterima oleh Allah atau tidak, zakat saya diterima oleh Allah atau tidak, puasa saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Neraca pertama, masalah batin yang tahu hanya kita dengan Allah, yaitu niat, keikhlasan. Ibadah yang kita lakukan pamer untuk orang supaya dilihat sama orang lain, ataupun murni lillahi ta'ala, Allah enggak akan terima ibadah yang kita mempersekutukan Allah dengan segala sesuatu. Allah enggak terima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Mereka tidak diperintahkan untuk beribadah kepada Allah melainkan dalam kondisi mukhlisin, ikhlas. Jangan bercampur dengan yang lain. Kalau bercampur dengan yang lain berarti sudah masalah nih di neraca yang pertama.
Neraca yang kedua, ini yang kelihatan bahwa yang kita lakukan itu harus tepat sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang pertama dibahas dalam ilmu tasawuf. Walaupun teman-teman kita dari Salafi Wahabi anti banget dengan istilah tasawuf, nggak masalah. Mau ganti nama lain, tahdzibun nufus, ilmu akhlak, nggak masalah. Yang intinya bersihkan hati dari syirik, dari riya, dari sum'ah, dari ujub. Apa itu riya? Riya itu buat ibadah supaya dilihat oleh orang lain. Apa itu sum'ah? Sum'ah dari sami'a, mendengar. Ibadah kita nggak ada yang lihat, tapi di siang hari kita ceritakan kepada orang lain. Cerita-cerita pada orang lain. Oh, tadi malam saya masya Allah, saya tahajud malam, luar biasa nikmat kali tadi malam itu. Ketika sedang hujan tuh betul-betul waktu hujan itu rasanya doa kita mustajab. Saya tanpa terasa qiyamul lail, tahajud tadi malam itu dari jam 2 sampai jam 4. Ucapan dia ini ya supaya didengar oleh orang lain perihal kebaikan dia, ini yang dinamakan dengan sum'ah, membatalkan pahala kebaikan yang dilakukan. Baik, saudara hadirin sekalian, yang kedua ini namanya apa? Fikih. Dibahas dalam ilmu fikih bahwa amal ibadah yang kita lakukan itu harus tepat sesuai dengan ilmunya, petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ambil manfaat dari ilmu beliau. Bisa kita lihat video-video kajian beliau di Ustaz Awwalu Zikri Official. Subscribe, like, and share, komen. Manfaatkan ilmu ini, mudah-mudahan amal kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.